bangun. Diam. Halo Moms, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sorry banget, Indah udah lama nggak upload video sharing-sharing tentang pertanyaan-pertanyaan kalian di kolom komentar di video Indah sebelumnya. Nih banyak banget. Jadi banyak banget para moms yang nanyain ke Indah, apa aja sih tanda-tanda kehamilan selain telat haid. Nah moms, sekarang Indah mau jelasin tanda-tanda kehamilan yang sering tidak disadari. Nah sebenarnya banyak banget pertanyaan, mitos atau fakta telat haid itu menjadi tanda kehamilan. Nah sebenarnya telat haid itu tuh fakta, tetapi tidak semua perempuan mengalaminya. Nah contohnya Indah anak pertama itu telat haid, tapi nggak sebulan, nggak seminggu, sebulan gitu, bahkan sampai 3 bulan. Nah bagi kalian yang sudah tahu pengalaman Indah telat haid selama 3 bulan dan alhamdulillah akhirnya ujung-ujungnya positif dan punya anak dan anaknya udah lahir. Nah ini videonya ada di sini. Nah ini tunjukin nanti ya. Kalau kalian belum nonton, kalian nonton dulu, baru kalian kesini lagi. Nah ini yang anak pertama. Anak yang pertama itu telat haid 3 bulan, bahkan dikasih obat pelancar haid. Nah itu nggak tahu kayak mana ceritanya, kalian nonton aja di sini. Terus yang anak kedua itu tidak telat haid. Nah itu beda-beda kan, anak pertama sama anak kedua tuh beda-beda ciri-cirinya. Nah sebelum kalian nonton, kalian wajib like, komen, dan subscribe karena mau tahu tanda awal kehamilan yang umumnya para ibu rasakan. Nah ini nih banyak kali yang tidak disadari, dirasakan tapi tidak disadari. Nah yang pertama kayak pendarahan. Pendarahan itu sebenarnya itu kelihatan ya. Pendarahan itu kelihatan, pendarahan itu bisa disadari. Terus pendarahan tuh atau bahasa medisnya implantasi. Nah implantasi adalah pendarahan berupa flek ringan berwarna merah segar yang terjadi seminggu sebelum masa menstruasi. Bercak darah ini menandakan bahwa sel telur yang telah dibuahi tertanam pada dinding rahim. Nah kalau pendarahan itu tuh nggak semuanya yang mengalami itu, tapi ada beberapa wanita moms yang mengalami itu. Nah kalau tanda pendarahan itu sebenarnya jelas ya, sebenarnya itu jelas. Nah yang kedua, suhu tubuh naik. Pada ibu yang baru hamil, saat bangun tidur di pagi hari biasanya terjadi kenaikan suhu tubuh. Jangan khawatir. Nah karena hal ini dipengaruhi oleh hormon, suhu tubuh yang naik menjadi gejala awal sebelum benar-benar menjadi positif. Nah bisa jadi pas kita ada gejala-gejala suhu tubuh naik tuh meriang, nggak enak badan. Nah itu bisa jadi. Nah itu kan tandanya tuh kan nggak signifikan gitu kan. Nggak enak badan kan biasanya kalau nggak hamil nggak enak badan juga, itu biasa gitu. Nah terus yang ketiga, mual. Selain telat haid, mual menjadi gejala awal yang biasanya dirasakan pada usia kehamilan 4 dan 8 minggu karena naiknya produksi estrogen oleh janin dan plasenta. Kemudian indera penciuman juga meningkat sehingga calon ibu mudah merasa mual jika mencium aroma menyengat. Nah kalau misalnya yang mual yang ketiga ini itu Indah rasakan di anak yang kedua. Nah anak yang kedua ini nih Indah merasakan mual, nggak enak badan. Anak yang kedua ini Indah nggak telat haid, tidak telat haid, tapi Indah merasakan suhu tubuh naik, gak enak badan, agak hangat-hangat gitu lah ya, mau demam gitu. Terus mual, itu tuh Indah tuh ngerasain kayak gejala masuk angin. Nah itu Indah masuk angin gak ya, itu hampir Indah minum obat masuk angin gitu. Bukan, itu hampir aja, cuma Indah karena perasaannya nggak enak gitu ya, jadi takut mau minum obat. Nanti aja dulu minum obatnya, cek dulu gitu apa gitu kan. Nah baru, nah itu bisa jadi ya mual tuh ya. Nah yang keempat, nyeri payudara. Nah meskipun sering terjadi pada calon ibu hamil, nyeri payudara ini juga dialami pada usia kehamilan trimester kedua dan ibu menyusui.
kerja hormon estrogen dan progesteron yang membuat payudara ibu terasa sakit. Nah, nyeri payudara ini bisa terjadi jika itu pas Indah hamil anak yang kedua, yang pertama, yang gejalanya telat haid 3 bulan. Setelah 3 bulan kita nggak tahu itu hamil apa enggak, hasilnya negatif, tapi payudara membengkak. Tuh, nyeri payudara bengkak gitu. Nah, itu bisa jadi tanda-tanda juga ya. Tuh, walaupun telat haid negatif, tapi ada tanda-tanda berikut ini, itu bisa jadi bisa jadi waspadai aja, hati-hati, jangan terlalu banyak gerak gitu. Walaupun tes swab masih negatif, kita belum tahu. Kejadian Indah juga. Terus yang kelima, sering buang air kecil. Nah, meningkatnya frekuensi buang air kecil bisa menjadi tanda ibu hamil trimester pertama dan trimester ketiga karena uterus yang melebar. Akibat dari gejala ini adalah calon ibu merasakan mudah sekali haus. Nah, sering buang air kecil. Terus yang keenam, kelelahan. Usia awal kehamilan akan membuat Anda cepat lelah, pucat, berimbas pada rasa cepat mengantuk karena produksi ekstra progesteron. Untuk itu, calon ibu tidak masalah jika harus banyak beristirahat. Ketujuh tuh pusing. Nah, ini berkaitan erat ya dengan pusing, mual, kurang enak badan. Itu tuh kan semua orang bisa merasakan ini kan, pusing. Nah, ibu hamil semester pertama sering mengalami gejala pusing karena pelebaran pembuluh darah yang juga meningkatkan volume darah. Rasa pusing pada ibu hamil tentunya sangat wajar, akan tetapi jika pening terus-menerus seiring perjalanan usia kehamilan, konsultasi dengan dokter kandungan dan kebidanan. Demam gitu ya. Itu terjadi di anak yang kedua ini. Anak yang kedua. Tuh, itu tuh kan kayak gejala-gejala masuk angin gitu. Kalau Indah pusing-pusing terus mual tuh kayak masuk angin gitu, ternyata hamil, kan kita nggak tahu. Jadi ya hati-hati, jangan mudah minum obat pusing gitu. Kalau udah perasaan udah gak enak ya atau apa ya, jangan mudah minum obat pusing dulu, jangan mudah minum obat yang aneh-aneh dulu tuh. Nah, yang ke-8, kram perut. Kram juga menjadi tanda awal kehamilan dengan gejala yang mirip seperti kram saat haid. Namun, kram saat hamil akan menjadi parah jika ditandai dengan pendarahan. Nah, kram perut itu ya hampir sama dengan kram haid. Ya pasti kalian mikirnya ini mau haid gitu ya. Tapi kok nggak haid. Nah, itu Indah terjadi di anak yang pertama. Pengalaman Indah ada semua ya. Ada pengalaman yang telat haid, ada yang pengalaman yang tanpa telat haid. Nah, tuh. 9, tumbuh jerawat. Nah, ini hormon sangat berpengaruh pada tumbuhnya jerawat bagi ibu hamil. Akan tetapi pengobatan jerawat saat hamil perlu diperhatikan. Lebih baik untuk konsultasi terlebih dahulu dengan dokter mengenai kandungan apa saja yang dianjurkan. Pengalaman Indah pas hamil dua-duanya berjerawat. Awal-awal tuh ya Allah, penuh banget jerawat di muka Indah, apalagi hamil cowok, katanya kan mukanya ledah gitu ya. Kusam gitu ya, tergantung bawaan badan kita gitu. Ada juga yang bersih, kita nggak tahu. Nah, yang ke-10, keputihan pada ibu hamil tidak selalu disertai rasa gatal pada vagina. Ini bertujuan menyumbat lendir untuk menghalangi pembukaan serviks dan menghalangi janin terinfeksi saat lahir. Akan tetapi selalu jaga kebersihan organ kewanitaan selama masa kehamilan. Nah, harus selalu dijaga kebersihannya supaya nggak mengalami kebanyakan keputihan gitu. Yang ke-11, perut kembung. Nah, ini kan perut kembung ini kan berkaitan kayak masuk angin ya, mual gitu ya. Nah, saat perut kembung menjadi tanda awal kehamilan, artinya ada perkembangan janin dan perut. Di samping itu, kondisi ini tampaknya membuat berat badan calon ibu menjadi naik, meskipun keadaan mereka sedang tidak nafsu makan karena rasa mual. Nah, yang ke-12, sembelit. Nah, hormon progesteron yang meningkat
ternyata dapat memperlambat kerja pencernaan dan mengakibatkan sembelit. Maka dari itu disarankan bagi ibu hamil untuk memperbanyak makan makanan tinggi nutrisi dan serat, olahraga, serta mengkonsumsi vitamin prenatal dan zat besi. Nah, selanjutnya yang ke-13, perubahan suasana hati, mood swing. Perubahan suasana hati para ibu hamil sangat cepat. Ini sangat cukup disadari. Jadi jangan terkejut jika perasaan riang berubah menjadi sendu, tiba-tiba nangis, tiba-tiba sedih, tiba-tiba berubah gitu moodnya, kemudian sangat gembira. Nah, ini pasangan kita tuh perlu memahami situasi ini dan melembutkan suasana hati calon ibu. Nah, itu aja tanda-tanda kehamilan dari Indah. Nah, itu banyak banget yang Indah rasakan. Tapi beda-beda ya. Ada yang di anak yang pertama, ada di anak kedua. Dan tidak semua itu merasakan itu. Ada salah satu di antara itu, bisa jadi salah satu, bisa jadi hampir beberapa gitu. Oke moms, semoga video Indah bermanfaat bagi moms, bagi para ibu hamil, para calon ibu, dan pejuang garis 2. Semoga kalian tetap semangat nanti garis 2 dan mengalami tanda-tanda kehamilan yang Indah jelasin tadi. Oke moms, semoga yang udah jelasin tadi sangat bermanfaat bagi kalian. Nah, sampai jumpa di video-video selanjutnya. Terima kasih udah menonton video Indah sampai habis, sampai akhir. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Bye-bye.